sudah memimpin doa syafaat pada malam hari ini semuanya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan dengan pembekalan doa ya. Tapi sebelumnya kita mau break dulu, istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu. Sekarang jam 19.14 ya. Kita istirahat 5 menit ya. Berarti nanti 6 menit ya. 6 menit berarti nanti kita kembali lagi jam 19.20. Bapak Ibu boleh ke toilet dulu, boleh misalkan mau ngopi dulu gitu ya, mau makan dulu boleh. Nanti kita akan kembali lagi jam 19.20 untuk langsung kita sama-sama mendengarkan pengajaran pada malam hari ini ya. Di sini sudah hadir pengajarnya Pak Yosep, tapi ya nanti kita akan berkenalan, kita akan lanjutkan nanti. Saat ini silahkan untuk beristirahat dan kepada Bapak Ibu yang sambil sambil beristirahat ya, sambil beristirahat kepada Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan kasihnya, nanti boleh ya persembahan kasihnya diberikan ke rekening ini BCA 777475800 atas nama Timotius Theophilus atau Inggriani diakhiri dengan angka 8. Terima kasih untuk yang sudah memberikan persembahan kasih. Dan kami masih menunggu untuk yang mau memberikannya, biar setiap persembahan kasih ini bisa kita sama-sama gunakan untuk kegiatan BPK-PKK yang tentunya juga untuk kita semua supaya kita semakin lebih lagi mengenal iman, lebih lagi bertumbuh bersama di dalam iman akan Tuhan. Begitu? Ya, terima kasih dan silahkan beristirahat. Nanti kita ketemu lagi jam 19 lebih 20. Selamat istirahat semuanya.
Ya, Bapak Ibu semua, sudah saatnya kembali ke layar komputernya masing-masing ya, ke layar gadgetnya, ke layar handphone, ke layar komputernya masing-masing, karena waktu istirahatnya sudah habis. Jadi segera kembali, kita akan kita akan melanjutkan ya pengajaran pada malam hari ini. Ya, apakah semuanya sudah kembali? Coba yang belum kembali, minta tolong dipanggil. Minta tolong dipanggil teman-temannya yang belum kembali ya, coba ayo cepetan kembali gitu ya, cepetan kembali. Nah, yang sudah kembali juga boleh dinyalakan layarnya ya, monitornya, videonya supaya tahu udah balik atau belum. Nah, oke ya, dianggap sudah dianggap sudah kembali ya. Kita akan mulai untuk pengajaran malam hari ini. Nah, kita sudah masuk di pembekalan doa How to be a Prayer Warrior yang seri yang keempat ya. Temanya itu mendoakan orang sakit. Kalau minggu kemarin ya, berarti minggu kemarin kita belajar tentang hakikat penyembuhan ya yang dibawakan oleh Pastor Didi Tarmedi. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan kuasa doa bagi orang sakit. Ya, apa sih fungsi dan kuasa doa bagi orang sakit itu dan seperti apa? Nanti kita akan sama-sama belajar ya malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Yosep Teja Indra ya. Beliau ini adalah pewarta dan pengajar senior ya. Pak Yosep sudah hadir di sini dari BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Nah, parokinya di Paroki Maria Kusuma Karmel di Jakarta. Beliau ini punya 5 anak dan 3 cucu ya, asik ya Pak, sudah punya cucu, udah punya ini teman main. Nah, dan beliau ini saat ini adalah full time pelayanan dan sudah melayani ke berbagai pelosok Indonesia ya, jadi pastinya luar biasa banget. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar tentang kuasa doa itu. Jadi Bapak Ibu kita simak sama-sama pengajarannya, dan kalau nanti ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, langsung aja chat tujukan ke saya ya, ke Stefani, ke moderator. Nanti kita akan sama-sama bahas di sesinya pertanyaan. Jadi kalau begitu ada yang nggak ngerti, langsung aja chat ke saya. Nanti kita akan bahas sama-sama di sesi pertanyaan. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan sama-sama belajar pada malam hari ini. Kepada Bapak Yosep, dipersilahkan. Selamat malam Stefani, selamat Selamat malam malam. Om, semua. teman. Malam. Nama saya Yosef Teja Indra. Tadi rupanya data-data saya sudah dipakai. Punya 5 orang anak, tapi sekarang tinggal 4 karena yang satu sudah meninggal, dan punya 3 orang cucu. Nah, eh, saya sudah ada kirimkan bahan saya ke Marina, mungkin bisa ditayangkan. Sebelumnya Stefani, Ya, ini sampai jam berapa? Ada break nggak? nggak ada sih Pak. Jadi langsung setelah pengajaran, nanti kita apa namanya, paling ada setelah pengajaran ada sesi tanya jawabnya aja gitu Pak. Kalau break lagi nggak Oh, ada. oke. Sekitar ya 40 sampai 60 menit untuk pengajaran Pak, bisa. Untuk pengajaran sekitar 40 menit. 40 sampai 60 menit Pak, masih bisa sampai 1 jam gitu. Oh, gitu. Iya. Baik. Ya, terima kasih Stefani. Dan teman-teman semua, para pelayan-pelayan, para pendoa-pendoa, sekarang eh, itu doa itu apa? Lalu fungsi doa itu apa? Kuasa doa itu untuk mendoakan orang sakit semacam apa? Silakan slide pertama. Ya, slide pertama. Ya, lanjut.
lanjut. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman, dalam hal ini apa yang dikatakan dalam Filipi bab 4 ini adalah doa pribadi. Jadi agak ke arah doa permohonan. Jadi pada waktu kita meminta, kita memohon, dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, kalau kita pikir-pikir, kalau Anda dalam keadaan betul-betul was-was dengan seseorang yang sedang Anda doakan, maka rasa khawatir itu ada. Tetapi di sini dimaksudkan adalah apa yang kita khawatirkan itu jangan kita pikirkan begitu resah, tetapi kita ungkapkan mau apa kita. Lalu dikatakan doanya dengan ucapan syukur. Jadi doa kita dalam keadaan khawatir, doa kita dalam keadaan sungguh bimbang, dikatakan dengan ucapan syukur. Bagaimana itu mungkin terjadi? Slide selanjutnya mengatakan begini. Tolong slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Nah, sekarang apa itu doa? Doa adalah sarana berkomunikasi dengan Tuhan. Lanjut. Ya. Jadi berarti Tuhan dengarkan omongan aku, saya dengarkan omongan Allah. Jadi di sini yang dimaksudkan itu adalah suatu komunikasi dua arah. Saya omong, Tuhan omong. Jadi doa itu tidak sekedar minta, tetapi Filipi 4 ayat 6 tadi memang itu adalah salah satu doa pribadi yang memohon. Ya. Katanya apa? Dengan ucapan syukur. Jadi yang ucapan syukur itu hati kita yang bersyukur. Jangan kita ngomel-ngomel, Tuhan, katanya Engkau maha besar. Tuhan, katanya Engkau murah hati. Nah, itu doa minta sudah betul. Tapi jangan ngomel-ngomel, jangan komplain. Gimana sih doa dalam keadaan khawatir itu bersyukur? Biasanya kalau saya dulu berdoa, doanya itu hambar aja. Saya pun nggak tahu sedang doa apa. Nah, di sini karena saya punya masalah. Misalnya, waktu itu mami saya sakit keras. Selama mami saya sakit keras di rumah sakit, saya baru berdoa minta dengan sangat. Biasanya doa saya doa anyep aja. Dan kadang-kadang saya juga nggak tahu apa isi doa saya. Tapi saat itu saya sungguh berdoa. Doa saya cuma minta kepada Tuhan supaya doa saya dikabulkan. Apa isi doanya?
supaya mami saya disembuhkan. Nah, apakah doa saya terkabul? Enggak tuh. Mami saya meninggal. Nah, teman-teman, dalam hal ini, kalau saya doanya sambil ngomel, ya itu sambil ngomel itu tidak memungkinkan saya untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Tetapi sekarang ini kalau saya berdoa, kenapa? Saya memang mendatangi Tuhan. Saya mendatangi Tuhan. Jadi persoalan yang saya hadapi ya bagus juga ya. Bagus juga. Karena dengan berdoa, dengan ada masalah baru saya berdoa. Baru saya mau mencari Tuhan. Nah, itu kira-kira ya. Jadi teman-teman, doa itu sama seperti kita lagi ngomong-ngomong sama teman kita. Ya. Jadi saya ngomong, nanti teman saya ngomong. Pada saat saya ngomong, teman saya diam. Dia mendengarkan saya. Tapi ada kalanya saya yang diam, teman saya yang ngomong. Sehingga satu sama lain mendengarkan apa yang diungkapkan di dalam omong-omong tadi. Jadi itu adalah dialog manusia dengan Allah, artinya dua arah. Sungguh merupakan dua arah. Nah, teman-teman, itulah yang dimaksudkan. Jadi kita tidak hanya komat kamit mulut kita, tetapi sebetulnya bukan hanya hatinya jauh daripada Tuhan, tetapi hati kita bahkan sedang memaki-maki Tuhan. Mungkin begitu, mungkin ya. Nah, teman-teman, itulah yang dimaksudkan dengan doa. Dari ungkapan iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan. Itulah ya teman-temannya. Nah, slide selanjutnya mau mengatakan kepada kita bahwa doa itu isinya apa? Pujian, penyembahan, adorasi, memuliakan kebesaran Allah karena dia patut dan layak untuk dipuji. Mazmur 136 mengatakan begitu. Jadi teman-teman, jadi isi doa itu saya memuji Allah, saya memuliakan kebesaran Allah, saya memuji Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi tidak sekedar saya meminta melulu. Ya. Jadi pertama-tama marilah kita berdoa itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Syukur apa sih? Syukur saya mendapatkan sesuatu. Setidak-tidaknya hari ini aja kita pikirkan. Apa yang kita alami setidak-tidaknya ya. Kalau saya boleh bersyukur, ya biasanya saya bersyukur itu lebih pada malam hari. Artinya yang jam-jam lain juga saya berdoa yang isinya bersyukur. Misalnya, kalau hari ini saya pergi ke Shekinah Jakarta, lalu saya ditanya,
apakah Bapak mau mendoakan seseorang? Ini ada orang yang mendadak datang. Saya bilang, oke, silakan masuk ke ruangan saya. Lalu kita ngobrol-ngobrol dan saya mulai mendoakannya. Dan orang yang Katolik, tapi dia belum tahu bagaimana mengungkapkan dirinya kepada Tuhan. Nah, saya mulai mengungkapkan dan barulah dia bilang, saya baru tahu. Dan saya tunjukkan satu dua ayat Alkitab, ya, dan dia baru mengerti. Jadi saya nanti berdoa itu, saya akan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kirimkan seseorang buat saya. Saya bisa menikmati makanan, bukan makanan yang enak sekali, tetapi apa yang bisa saya makan hari ini? Syukurlah, dan saya akan menyebut apa yang saya makan siang ini. Apa yang saya makan bersama dengan lauknya nasi hari ini? Ya, saya bisa makan sayuran, saya masih bisa makan daging. Dua macam itu saya syukurin kepada Tuhan bahwa saya bisa menikmati makanan dan ini adalah kebesaran Tuhan, saya bisa menikmati makanan. Jadi teman-teman, Anda silakan coba hayati apa yang Anda sudah lakukan sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Syukurilah. Mungkin pertama-tama Anda bersyukur, ya pokoknya coba bersyukur. Cobalah Anda bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan apa yang Anda sudah alami. Nah, itu kalau Anda mendapat sesuatu yang bagus, yang indah. Tetapi seandainya Anda mendapat suatu hal yang tidak indah, pengalaman hari ini, saya sekarang sudah bisa bersyukur dengan pengalaman yang tidak indah itu. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini di jalanan, saya dimaki-maki orang. Ya, dan saya berhasil tidak balas memaki-maki orang. Oh, biasanya saya balas. Nah, itu pun bersyukur. Mengapa? Penguasaan diri yang saya alamin itu karena Tuhan. Nah, itulah salah satu isi doa. Bersyukur, memuji Tuhan karena Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Adil. Ya, itulah yang memuji Tuhan. Jadi, kita memuji Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saya mendapatkan sesuatu yang indah ataupun tidak indah kepada Tuhan. Dengan demikian, saya mulai mengungkapkan diri saya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Tetapi saya bisa rasakan kalau saya lagi ngomong-ngomong gitu. Dan pada akhirnya saya tidak lagi ngomong, tapi saya diam. Saya sungguh diam. Dan saya memberikan diri kepada Tuhan. Dalam suasana diam itu, saya mau merasakan kehadiran Tuhan. Dan setelah itu baru saya
baca kitab suci. Kalau saya membaca kitab suci, yang mana ya? Oh, yang hari ini. Mau bacaan pertama, atau bacaan Injil, ataupun bacaan yang antaranya yaitu Mazmur. Kira-kira apa yang saya lakukan? Saya mendalami sehingga saya tidak lagi hanya sekedar membaca, tetapi kira-kira Tuhan tuh mau bicara apa ya kepada saya hari ini? Dan inilah pujian dan syukur, lalu menyembah Tuhan. Sesudah itu saya suruh diam sekian lama. Saya mencoba untuk doa itu saja. Mula-mulanya saya diajarkan sebentar aja doa hening sambil memikirkan Tuhan, Tuhan yang baik. Lalu saya bersyukur, lalu saya memuji Tuhan. Mula-mula 5 menit, dulu 5 menit. Tetapi lama-lama ditingkatkan 10 menit. Ya. Lalu 15 menit. Setelah saya sampai pada 15 menit, saya mencoba untuk 20 menit. Rasanya kok susah ya. Hening 20 menit itu susah. 15 menit aja sudah berjuang. Sulitnya luar biasa. Dan saya mencoba dan mencoba lagi hening. Apa yang dilakukan pada saat hening? Yang dilakukan pada saat hening adalah jangan ngelamun. Pikiran jangan kosong. Bayangkan Tuhan Yesus itu di hadapanmu dan rasakan Tuhan Yesus itu di dalam hatimu. Dan untuk meningkat ke 20 menit juga sulit sekali. Dan saya akhirnya harus bertahan di 15 menit dulu. 15 menit itu sudah maksimal bagi saya untuk hening, tetapi bukan berarti tidak ada gangguan. Saat hening itu biasanya ada gangguan. Pikiran ini terganggu. Kadang-kadang dia mikir inilah, dia mikir itulah. Yang dipikirkan itu pernah terjadi atau sedang terjadi. Tetapi ada kalanya juga apa yang saya pikirkan di dalam pikiran saya itu hal-hal yang tidak pernah terjadi, tetapi otak saya mengarang sendiri. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, kok saya bisa memikirkan ini itu. Nah, itulah doa. Jadi, kita bisa bersyukur, bisa memuji Tuhan. Pastor Green, Thomas Green, dia mengatakan bahwa otak manusia seperti monyet. Apa maksudnya? Monyet itu dia nggak bisa diem. Dia lompat kiri, dia lompat kanan, terus dia bergerak dan tidak bisa diam. Itulah otak manusia yang selalu mikir ini, mikir itu. Ada yang tidak kita pikirkan, dia bikin cerita sendiri. Itulah suasana pikiran kita, itulah suasana hati kita. Ya. Nah, dengan demikian lewat doa pribadi tadi
lewat pembacaan kitab suci, sedikit demi sedikit saya sudah bisa menerima firman Tuhan. Tuhan itu ngomong apa? Kalau seandainya saya lagi merasa mood saya jelek hari ini, lalu saya bertanya kepada diri saya sendiri, mengapa mood saya hari ini kok jelek ya? Maka biasanya di dalam pikiran saya akan keluar firman Tuhan. Jadi saya merasa kadang-kadang, aduh, kenapa sih hidup ini kayak gini nih? Maka firman Tuhan bisa muncul, misalkan ada kemungkinan banyak sekali, Yesaya 43 ayat 4, yang mengatakan, kau berharga di mataku, Yosef. Kau mulia dalam pandanganku, Yosef. Aku ini mengasihimu, Yosef. Akan muncul firman itu yang sudah pernah saya baca dan sudah pernah saya resapi dan bahkan sudah saya hafal. Sehingga firman itu sudah menjadi bagian saya, menjadi milik saya. Jadi kalau moodnya lagi jelek, kau berharga di mataku. Atau kalau lagi capek rasanya berdoa, maka tiba-tiba dia bisa muncul kalimat ayat kitab suci itu, marilah engkau yang letih lesu, datanglah kepadaku. Dan bisa muncul, dan itu muncul dari dalam hati sehingga mendapatkan kekuatan. Teman-teman, itu bertahap ya, itu bertahap. Tidak bisa sekaligus, pelan-pelan, tetapi lama-lama akhirnya firman-firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi saya. Sedikit demi sedikit. Saya tidak harus menghafalkannya, tidak, tetapi karena itu sangat terkesan, otomatis saya menjadi hafal. Ya, nah, itulah isi doa. Oke, slide selanjutnya. Silakan. Ya, slide selanjutnya. Boleh mohon ampun, mengakui dosa. Tapi sekali lagi, itu adalah kita terus yang ngomong. Aku bersalah ya Tuhan. Tadi dalam doa syafaat juga dikatakan, ampunilah kami ya Tuhan yang buang sampah sembarangan. Ya, pakai air nggak kira-kira. Nah, itu kita tidak hanya sekedar mengucapkannya, tetapi saya mohon ampun karena itu memang saya bersalah. Ya, dengan demikian ada saya ngomong, mohon ampun, pujian syukur, lalu saya mohon. Nah, itu semuanya saya yang ngomong. Saya yang ngomong. Tapi suatu saat ada kalanya saya harus hening, tenang, mencoba menenangkan pikiran saya, hati saya. Saya mencoba untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan di antara ayat-ayat yang saya sudah masuk
dan Tuhan sudah mengatakan kepada saya tentang ayat-ayat itu, maka ada juga Tuhan memanggil, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dalam Matius juga dikatakan, pergilah, doakanlah orang sakit. Kita diminta untuk mendoakan orang sakit. Lah gimana? Kalau kita tidak mengerti bahwa dalam firman Tuhan, Tuhan mengutus saya untuk berbagi, menceritakan kebesaran Tuhan, bersaksi, dan kemudian saya juga harus menceritakan kebesaran Tuhan, tapi tahu-tahu di antara firman-firman Tuhan itu Tuhan bilang, aku mau pakai engkau. Karena itu pergilah. Dan bahkan dikatakan, tahirkanlah orang kusta. Bangkitkanlah orang mati. Aduh, kalimat itu mengerikan. Tetapi Tuhan tidak akan menyuruh kita kalau dia tidak berikan kuasa untukmu. Jadi, kalau Anda disuruh untuk mendoakan orang lain, maka Anda sudah diberikan kuasa. Ya. Jadi, apa itu doa? Anda sudah mengerti. Ya. Omong-omong sama Tuhan, saya yang omong. Saya omong apa? Saya omong pujian, syukur, minta ampun, mendoakan orang lain, lalu kemudian saya hening, giliran Tuhan yang ngomong. Saya ngomong sudah, tapi saya harus hening. Belajar hening, mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan, dan suara Tuhan dalam keheningan itu kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan secara visual seperti Anda mendengarkan saya. Ya. Anda tidak bisa mendengarkan suara Tuhan itu seperti Anda mendengarkan suara saya sekarang. Tidak. Tetapi dalam keheningan itu mungkin Anda tidak dengarkan apa-apa. Enggak. Ya. Tetapi kadangkala Anda terpikir satu firman Tuhan, pergilah dan doakanlah orang-orang. Nah, ada dorongan untuk mendoakan orang, ya doakanlah. Nah, itu yang dilakukan, ya. Itu isi doa. Itu isi doa. Sekarang kuasa doa, kuasa mendoakan orang sakit. Sekarang saya bertindak. Tadinya saya omong-omong sama Tuhan, Tuhan omong sama saya. Sekarang saya bertindak untuk saya mempunyai kuasa yang Anda harus yakini pada diri Anda bahwa Anda dipakai oleh Tuhan meskipun Anda tidak punya pengalaman. Ya, meskipun Anda tidak punya pengalaman. Nah, kuasa doa itu bisa doa syafaat. Doa syafaat itu adalah mendoakan orang lain. Saya mau memberikan satu contoh. Saya satu kali bersama istri
kami pergi ke Agats, Papua. Agats itu adalah kota di atas air. Jadi semua tidak ada daratan, tetapi semuanya air. Dan mereka harus membangun jalanan di atas air. Jalanannya paling antara 1,5 meter, yang ada hanya motor. Saya sedang mempersiapkan bahan untuk session pertama saya. Lalu saya sudah buka laptop saya, tiba-tiba saya merasa tidak enak. Sungguh saya merasa tidak enak. Panas badan, berkeringat dingin, dan saya panggil istri saya. Dia naik ke atas panggung. Saya hanya mengatakan kepada dia, "Mam, aku sakit, Mam." Ya, sebelum istri saya sadar apa yang terjadi, saya berbicara di depan mic. Saya mengatakan, selanjutnya ini diserahkan kepada Ibu Irin. Dan istri saya tidak mempersiapkan bahan yang harus saya bagikan. Saya turun panggung buru-buru, keringat dingin, sampai di bawah agak ke belakang, saya kolaps. Saya jatuh dan saya muntah. Dan saya digotong. Saya digotong naik motor karena tidak ada mobil, sambil saya dibonceng, saya peluk orang yang membonceng saya. Sampai di puskesmas, saya juga diikutin, ditemanin oleh leaders dari Jayapura, namanya Pak Teddy. Jadi saya dibonceng nomor 1, motor kedua Pak Teddy dibonceng. Dan sampai di puskesmas, saya dibaringkan, dan kemudian saya mulai agak siuman, dan saya mendengar dialog yang ada di dalam puskesmas itu, dan mereka mengatakan, di sini nggak ada apa-apa. Ada tensimeter nggak? Nggak ada tensimeter. Lalu untuk NaCl ada nggak? Untuk infus itu nggak ada. Jadi apapun nggak ada. Saya hanya terbaring, dan kemudian Pak Teddy, leaders dari Jayapura itu, dia berdoa. Tapi rupanya dia minta pertolongan doa untuk orang-orang yang ada di Jayapura. Koordinator Jayapura, dia telepon kepada koordinator BPN, dan koordinator BPN meminta doa untuk saya yang lagi kolaps. Dan apa yang terjadi? Saya sudah didoakan, tapi saya nggak tahu bahwa saya didoakan. Saya nggak tahu. Lama-lama saya saat terbaring, saya mulai segar. Saya mulai segar, tetapi badan saya mengeluarkan keringat yang hebat sekali. Hebat sekali keringat saya itu. Dan Pak Teddy, dia coba mencari baju ganti untuk saya.
nggak ada yang jual baju ganti. Tetapi ada satu warung yang bilang, saya ada 2 kaos promosi, mau nggak? Ya maulah, kata Pak Teddy. Lalu dia ambil, sesudah itu dipakaikan ke saya. Kaos promosi sabun cuci loh. Ya saya pakai 10 menit, saya pakai, basah lagi, tuker, satu lagi kering, nggak lama lagi basah lagi. Ya sudah, tetapi sedikit demi sedikit saya mulai segar, segar dan segar. Sungguh saya segar dan tidak ada apa-apanya. Saya kembali ke ruang pertemuan yang naik motor kira-kira 15 menit. Naik motor 15 menit. Tapi saya sendiri nggak tahu berapa lama saya tergeletak di puskesmas itu. Tetapi saya sudah segar. Dan saya bersama dengan istri, Ibu Irin, terus melakukan pengajaran-pengajaran dan tidak terjadi apa-apa. Semuanya lancar. Sampai di Jakarta, saya pergi cek ke dokter, saya ceritakan apa yang terjadi. Dengan entengnya saya mengatakan ke dokter, dan saat itu dokternya berteriak, lu gila ya? Yang benar aja. Itu pembuluh jantungmu tersumbat total. Lu nggak mati, udah bagus. Dan saya tidak tahu, dan saya tidak merasa bahwa saya dalam keadaan bahaya waktu itu. Sungguh saya tidak merasa. Tetapi setelah diberitahukan oleh si dokter yang di Jakarta, baru saya tahu bahwa itu eh, jantung saya tersumbat. Ya. Nah, teman-teman, apa yang mau saya katakan? Saya sendiri saya tidak tahu, tetapi teman-teman dari mulut ke mulut, dari WA ke WA mendoakan saya. Sungguh mendoakan saya, ya. Mendapatkan berita itu dari dokter, saya menjadi ini saya tidak boleh main-main. Sehingga saya harus menjaga kondisi saya selanjutnya. Tidak boleh capek. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang lupa bahwa saya itu lagi melakukan sesuatu, capek, nggak terasa. Nah, itulah kuasa doa. Mengapa? Di dalam diri orang-orang yang mendoakan saya itu, mereka sudah terbiasa doa syafaat dan terarah kepada saya. Jadi doa syafaat itu ditujukan kepada saya dan mereka semuanya memikirkan saya. Dalam pemikiran mereka tentang saya, diserahkanlah saya ini kepada Tuhan Yesus untuk mengalami pemulihan kembali. Itu, teman-teman, ini cerita tentang doa yang ditujukan kepada saya. Saya tidak tahu saya didoakan, tetapi kuasa doa yang mendoakan saya itu ada kuasanya. Dan saya tidak menyadari dan saya tidak tahu. Yang kedua, bagaimana awal mula saya bisa mendoakan? Awal mula saya bisa mendoakan waktu saya mulai ikut persekutuan doa. Suatu saat saya ini sakit perut.
nggak kepengen pergi ke persekutuan doa. Tapi istri saya bilang, pergi dong. Masa enggak? Minta doa di sana nanti kamu sembuh. Ya sudah, saya pergi. Apa yang terjadi setelah seluruh acara selesai, ditanya siapa yang mau didoakan. Saya didoakan. Sebetulnya saya tidak mau untuk didoakan karena saya tidak percaya bahwa di dalam doa itu ada kuasa. Tapi karena istri mendesak, ya sudah. Saya didoakan. Selesai acara kami pulang, istri saya bertanya, kamu bagaimana? Sembuh nggak sakit perutnya? Saya baru pikir-pikir sembuh nggak ya. Saya pikir-pikir sakit nggak ya masih nggak sakit loh. Cuma saya tidak berani mengatakan kepada istri saya bahwa sembuh karena saya tidak percaya akan kuasa doa. Tetapi setelah dikejar terus sembuh nggak, saya memang sembuh. Beberapa pertemuan minggu selanjutnya ada suasana mendoakan juga. Leaders di situ memanggil saya untuk mendoakan. Saya bilang saya nggak bisa, saya nggak mau, nggak mampu saya untuk mendoakan orang. Tapi leadersnya panggil saya berdiri di depan. Jadi ada 3-4 orang berdiri di depan menghadap peserta dan ada yang menawarkan siapa yang mau didoakan silakan maju ke depan. Dan ada beberapa orang dia mau didoakan dan ada satu orang yang mau didoakan berdiri di depan saya, seorang bapak. Dan saya belum tahu bagaimana caranya mendoakan orang dan saya lihat kiri kanan saya, oh, tumpang tangan di atas kepala. Saya tumpang juga, cuma saya tidak berani mengena kepala bapak itu. Dan saya lihat, saya mau dengar kiri kanan saya itu apa yang dikatakannya. Tapi nggak kedengeran. Saya hanya melihat mulut daripada orang-orang yang mendoakan itu komat kamit aja. Jadi saya berpikir apa ya yang harus saya katakan ya. Dan saya dalam kebingungan itu, saya dalam hati aja mengatakan, Tuhan sembuhkan orang ini. Tuhan sembuhkan orang ini. Karena dia tidak ngomong apa-apa. Jadi saya ambil kesimpulan sendiri bahwa dia minta didoakan sembuh. Saya berpikir, sudah belum ya? Karena saya memejamkan mata. Sudah belum ya? Tapi rasanya, udah lama Udah saya melek, begitu saya melek, orangnya udah nggak ada lagi di depan saya. Saya pikir, kemana? Nggak taunya di depan saya, Bapak itu sudah tergeletak. Kemudian selesai acara, semua sudah kembali ke tempat duduk, ditanya, siapa yang mau bersaksi atau siapa yang mau menyaksikan saat didoakan mengalami sesuatu atau mengalami kesembuhan. Bapak yang saya doakan itu maju ke depan dan dia memberikan kesaksian bahwa dia sembuh, sakit kepalanya sungguh sembuh, dia bilang. Dan saya terheran-heran juga. Nah, teman-teman, itulah kuasa doa
Yang penting saya mau dipakai, meskipun saya tidak punya pengalaman, tapi saya mau dipakai Tuhan. Sejak saat itu, saya mulai mendoakan. Nah, teman-teman, Anda pun diberikan kuasa. Hanya sekarang ini, saya mau mengatakan, yakinlah bahwa Anda diberikan kuasa. Kalau ada orang yang minta didoakan, doakan. Jangan kalau ada bilang, doakan aku ya. Jangan Anda bilang, ya nanti aku doakan ya. Jangan bilang nanti. Saat itu Anda doakan. Dengan demikian, Anda dipakai, orang itu mengalami pemulihan, orang itu mengalami kesembuhan, orang itu mengalami kelegaan. Nah, karena kita ini virtual, kita tidak bisa saling mendoakan, jadi perlu adanya keberanian untuk menumpangkan tangan. Apakah di bahu, kalau mau di atas kepala pun boleh. Tapi kalau rasanya nggak sopan, pegang di atas kepala, ya di bahu aja. Ya. Nah, ini teori yang saya berikan kepada Anda, sehingga Anda yakin bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada Anda. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau mengungkapkan sesuatu. Silakan. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa lewat chat atau mau di-unmute langsung juga boleh. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja. Ya, karena tadi kita sudah sama-sama belajar ya tadi. Jadi kalau mendoakan itu jangan ragu-ragu ya Om tadi ya. Kalau kita mau mendoakan orang ya, nggak perlu ragu-ragu. Pertama-tama ragu, tapi Ya, maju terus, maju terus. maju terus. Gimana Om cara mengatasi dari yang tadi tuh dari ragu sampai jadi bisa maju terus itu tipsnya apa? Kalau Anda ada kesempatan, Mm-mm. katakanlah di persekutuan doa, ada orang yang minta didoakan, biasanya yang kita sebutkan dengan dulu altar call, sekarang disebut dengan PDP, ada orang maju dan Anda sudah ditunjuk untuk menjadi tim doa, maju aja, doakan aja. Ya, mungkin dalam hati Anda kalimat atau kata-katanya masih belepotan, nggak apa-apa. Tetapi percayalah Anda dipakai, ada kuasa di dalam diri Anda. Ya, maju saja. Karena Ya. saya dimulai dari begitu, akhirnya mulai terbiasa. Begitu Stefani. Oke, oke, terima kasih. Ya, ya, silahkan. Nah, kalau ada orang yang sakitnya nggak jelas, bagaimana cara mendoakannya? Apakah cukup dengan meminta kesembuhan aja atau gimana? Oh, Tapi dia bilang dia minta doa kesembuhan maksudnya. orangnya sakitnya nggak jelas, bagaimana cara Oke, ngedoainnya gitu. ya. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa mengarah kepada satu tempat. Sekarang kita katakan kepada si pasien, Tuhan mau menyembuhkanmu. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, berdoalah. Kalau bisa dengan bahasa roh, silakan dengan bahasa roh. Kalau Anda tidak bisa berbahasa roh, katakanlah, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah Bapak ini. Tuhan jamahlah Bapak ini. Berikanlah dia kesembuhan. Nah, dengan iman hanya 3 poin ini,
diulang-ulang sudah. Ya, tapi dengan yakin bahwa saya dipakai. Soal dia sembuh atau tidak sembuh, nanti Tuhan yang akan menjawab dia. Begitu. Oke. Apa Om tadi 3 poinnya boleh diulang Om? Tuhan berikan apa tadi? Kasihanilah. Ya, jadi saya mengatakan Tuhan kasihanilah kami, Ya. khususnya Bapak ini atau Ibu ini. Ya. Mm-mm. Yang kedua, Tuhan pulihkan atau sembuhkan Bapak ini. Dan yang Ya. ketiga, Tuhan jawablah seru doa Bapak ini. Oh, oke, oke, ya. Oke, Ya, ini ada pertanyaan lagi. Jika yang minta didoakan tapi kondisinya parah dan kita tidak yakin akan sembuh, bagaimana kita mendoakannya? ya. Saya sering menghadapi seperti itu. Dokter sudah mengatakan tidak mungkin dia lama lagi hidupnya. Atau begitu kita kunjungi, kita melihat kondisinya, aduh, kita sendiri udah putus asa. Tetapi kita harus beriman, maka kita tidak perlu meminta kesembuhan, tetapi katakan Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Jadi biar Tuhan. Tapi Tuhan, kalau Engkau menghendaki dia sembuh, sembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan memberikan janji bahwa dia akan sembuh dalam nama Yesus, tetapi terjadilah ya Tuhan seturut kehendak-Mu. Itu intinya. Dan bersyukur bahwa bisa berbicara tentang Tuhan. Ya, Ya, jadi kita meminta supaya kehendak Tuhan yang terjadi gitu ya, bukan iya, karena ya ya Tuhan apa pasti Tuhan yang berkehendak gitu ya, mau dia sembuh atau nanti sembuh iya, semuanya gitu ya. iya, betul. Oke. Ada lagi pertanyaan. Nah, kalau ada seorang anak yang terdeteksi seperti autis, bagaimana mendoakannya secara karena orang tuanya itu berharap anaknya sembuh gitu. Jadi anaknya terdeteksi autis dan gimana sih cara doainnya? Karena si orang tuanya itu sendiri mengharapkan supaya si anaknya itu sembuh gitu. Ya, autis 90% nggak bisa sembuh. Ya. Nah, jadi kalau dia autis, kita doakan seperti tadi, terjadilah ya Tuhan seturut kehendak-Mu. Tapi terus doakan, autis itu terjadinya di mana? Di dalam otak. Ya, autis itu terjadinya di dalam otak. Dan kita tumpangkan tangan di atas kepalanya, maka mohonlah kepada Tuhan untuk membereskan jaringan-jaringan otaknya dalam nama Yesus. Nah, setelah kita mendoakan begitu, kita minta kepada orang tuanya tiap malam doakan dengan kata-kata ini, tetapi Pak, Bu, dengan imannya. Karena Tuhan menjanjikan kesembuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadikannya. Ya. Nah, Stefani, saya mau memberikan contoh satu orang yang autis.
Boleh, boleh. Teman Oh, silakan. dia autis. Orang autis itu kan mau-maunya dia. Dia tidak bisa diatur, tetapi dia masih bisa diatur, diperintahkan, tapi lebih banyak dia ogah-ogahan, dia cuek. Tetapi kami mengajak doakan. Mari kita doakan. Jadi kelompok kami mendoakan anak itu dan ternyata makin lama makin ke sana dia mulai beres. Mulai beres. Bisa masuk SMA loh. Bisa masuk SMA. Ngomong aja susah. Perhatian aja susah. Diem aja susah. Tetapi gimana ya? Masuk SMA atau masuk sekolah luar biasa. Tetapi entah bagaimana dibawa ke sekolah SMA, diterima, dan orang tuanya lah yang berdoa setiap hari, tapi orang tuanya lah yang setiap hari mengajar anak ini. Jadi harus sabar. Anak SMA kali-kalian sudah tidak perlu diajarin lagi karena itu adalah SD. Tapi ini terus dilatih otaknya supaya ingat kembali dan apa yang terjadi. Ternyata 2 SMA dia mulai sedikit normal. 3 SMA dia normal dan dia masuk ke dia 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 sudah punya pemikiran yang normal, dia masuk kedokteran dan sekarang dia sudah jadi dokter dan sudah praktek. Dan saya pernah menjadi pasien dia. Ya, terutama waktu COVID, saya sama Bu Irin menjadi pasien dia. Ini salah satu contoh, tetapi kita harus mengatakan kepada Tuhan, terjadilah seturut kehendak-Mu. Jadi, kalau dikatakan autis 90% tidak bisa sembuh. Ya, ya ini dari segi kedokteran, kita boleh dong mencoba dari segi iman. Sembuh atau tidak sembuh autisnya itu kehendak Tuhan. Tetapi yang harus kita pertanyakan, kalau saya sebagai orang tua, mengapa ini terjadi? Maka Tuhan sedang mendidik saya sebagai orang tua. Ya, dan saya sebagai orang tua tidak boleh sendirian. Saya harus ada teman komunitas yang mendukung saya, yang menyapa saya, memberikan kekuatan kepada saya. Dan kalau ada yang mengatakan, autisme nggak bisa sembuh, kita jangan mengiyakan dulu, tetapi mari kita berdoa. Nah, begitu, Stephanie. Ya, jadi tetap ya, apa namanya, sesuai dengan kehendak Tuhan dan buat Tuhan nggak ada yang nggak mungkin ya, maksudnya ketika Iya, kita berdoa dengan penuh iman juga tadi ya, sabar ya berarti Om ya, harus iya, dengan tekun, dengan sabar gitu ya. iya. Yang anak autis itu dari TK loh sampai masuk SMA. Berapa tahun itu? Setidak-tidaknya 9 tahun. Ya, 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 ya luar begitu. biasa, Iya. luar biasa. Oke.
Nah, terus kalau ada orang yang sudah sehat, minta didoakan sehat, gimana ya doanya? Hmm, maksudnya mungkin dalam kondisi yang sehat, tapi minta tetap didoakan supaya tetap sehat kali gitu ya? Oh, ya barangkali em, kalau hal itu kita tidak tahu sebetulnya dia sehat atau enggak. Kalau dia minta supaya sehat, pasti ada bagian-bagian yang tidak sehat. Ya, mungkin itu betul. Tapi nampak nampak sehatnya. Ya sudah, kita doakan secara umum. Tuhan, hambamu ini mau menyerahkan keadaannya, sakit penyakitnya kepada Engkau. Kalau ada rasa sakit, ya kalau kita harus mengatakan kalau ada rasa sakit. Kalau dia bilang sakitnya itu di perut, ya kita jelas ke arah perut kan. Tapi kalau tidak jelas, Tuhan, kau sembuhkanlah dia dalam nama Yesus. Ya. Lalu setiap doa, kalau Anda bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Ya, 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 ya. Ya, Artinya, ya kalau ada yang sakit ya tadi berarti ya, maksudnya ya ya, dia minta didoakan pasti mungkin karena ada ngerasa yang belum nggak beres nih di badannya gitu ya Om ya. Oke. ya, Terus ini apa namanya? Mau tanya apakah ada persiapan khusus untuk menjadi seorang pendoa? Terima kasih. Ya mungkin untuk pendoa secara umum dan saat kita mau mendoakan orang sakit gitu ya Om ya. Apakah ada persiapan khusus untuk menjadi pendoa itu? ya. Ada seperti ini, kan ada khusus mendoakan orang sakit. Nah, ini sebagai suatu persiapan. Misalnya nih, kita harus ngomong apa ya? Seharusnya tema saya ini sudah tidak tidak membahas ini lagi karena sudah harus dibahas session sebelumnya. Jadi apa yang harus saya katakan? Yang sebagai pendoa ada 3 hal yang kita katakan. Satu, menyapa Allah. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Itu kita sapa. Yang kedua, apa yang tentang Tuhan? Kalau konteksnya, saya mengatakan bahwa engkau penyembuh. Engkau tidak membiarkan orang sakit terus-menerus. Yang ketiga, baru kita memohon. Apa permohonan kita untuk si sakit? Mungkin sakit perutnya, mungkin darahnya, mungkin kepalanya, ya, mungkin dia minta anak, ya kan? Dia belum punya anak. Tetapi seandainya Anda yang mendoakan Anda sendiri belum punya anak, ya gimana dong? Nggak apa-apa. Saya hanya menjadi saluran. Jadi 3 hal yang perlu kita uh, isi doanya itu. Pertama, menyapa Allah. Selamat pagi, Bapak di surga. Engkau maha baik. Nah, itu. Yang kedua, apa yang aku yakini tentang Tuhan. Tuhan, Engkau maha besar. Engkau penyembuh. Engkau maha murah. Dan segala kata-kata ini apa yang saya mohon. Yang kedua, apa yang saya yakini tentang Tuhan. Yang ketiga, saya memohon. Ya. Nah, itu. Oke, ya Nah, Om. kalau kita mau mendoakan, Mm-mm. kalau dengan tim,
Ya, Anda boleh kalau di rumah Anda boleh puji-pujian, jangan lama-lama lagu pujiannya. Di rumah sakit sebaiknya tidak ada pujian, ya, karena mengganggu tetangga. Kita pergi, yang diomelin keluarga. Ya, begitu pertanyaannya. Oke, itu kan berarti ini Om ya, ini di itu kan berarti lebih ke langkah-langkahnya ya. Ketika kita sudah Ya, berhadapan sama si orang sakit itu kan berarti langkah-langkahnya ya. tadi kita menyapa Tuhan ini kalau apa yang persiapan artinya sebelum gitu, sebelum kita ketemu sama si orang Oh, sakit itu kita harus ngapain sih? Apakah mungkin gitu ya doa puasa atau apa Om gitu persiapannya seperti apa? ya, kalau saya menganjurkan itu yang pertama adalah bahwa saya siap menjadi pendoa. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan pakai Tuhan, ya. Tetapi seandainya dalam persiapan itu saya juga harus uh, hidup doa saya itu harus ada. Jadi saya berdoa sungguh betul-betul teratur doa saya. Tidak perlu sempurna, tetapi saya tetap berdoa. Saya mencoba berdoa seperti semaksimal saya. Jadi doanya tidak hanya meminta-minta, tetapi berkati saya mau menjadi sebagai pendoa. Apakah perlu berpuasa? Saya menganjurkan kepada Anda. Saya menganjurkan kepada Anda. Jangan berpuasa pada saat Anda mau mendoakan orang. Ya, apalagi kalau Anda mendengar pengusiran setan harus diawali dengan puasa. Ya betul. Tetapi kalau saya sekarang ini sudah melakukan puasa sebagai ibadah. Tiap Jumat saya bersama Ibu Irin dan tim kami berpuasa sebagai ibadah, ya. Nah, bagaimana puasanya? Sebelum berpuasa, Anda berdoa supaya dapat kekuatan. Kalau di Jakarta ini kita berpuasa, itu godaannya banyak. Kadang-kadang tukang bakso lewat di depan rumah, langsung lapar. Ya, itu godaannya. Kadang-kadang kita lupa, tapi berdoalah supaya saya diberikan kekuatan. Tuhan hadir di dalam diri saya. Sesudah Anda selesai berpuasa, doa syukur dulu, jangan buru-buru langsung makan, jangan, ya. Nah, itu persiapan kita di dalam doa. Apakah saya harus mendoakan orang atau tidak? Terserah Tuhan mau kirim orang yang mau didoakan atau tidak. Begitu, Stefani. Oke Om, ya kalau kita puasanya pas lagi saat itu nanti kita yang pingsan kita yang didoain ya Om ya. Oh, Kebalik ya, nanti. ya, jangan, jangan. Uh, Ya, saya saya sendiri tidak pernah sampai pingsan karena berpuasa untuk iya, iya. ibadah. Nggak pernah. Oke Om. Nah ini apa namanya ini sebenarnya ada di chat. Cuma ini sih apa namanya ada yang bertanya tadi Pak Hindrianto ya. Mau tanya kalau mendoakan kerasukan setan itu setannya legion atau pendoanya kena transfer. Pak Hindrianto, ini nanti kita akan teaser ini iklan ya. Kita akan bahas ini di sesi yang berikutnya nanti Pak. Di bulan Oktober kita akan masuk ke dalam tema ini, tema yang pastinya menarik gitu ya buat
buat dibicarakan gitu ya, buat kita bahas ya tentang itu tadi, tentang doa pengusiran, tentang deliverance. Nanti kita akan sama-sama bahas di bulan Oktober. Jadi dijawabnya nanti aja ya Pak, atau nanti bisa ditanyakan lagi. Jadi iklan juga buat semuanya Bapak Ibu, nanti di bulan Oktober kita akan bahas soal itu. Nah, Anda semuanya ikut nanti di bulan Oktober itu, ya betul Om. karena jangan setiap orang dianggap, oh ini mah kerasukan setan. Jangan ya. Ya, oke. Ini apa namanya, ini Pak Fransiskus dari Cimahi tanya, kalau bahasa roh itu gimana ya Om? Gitu. Mungkin Pak Fransiskus belum terbiasa kali ya Om ya. Ya, saya eh, sulit untuk menjelaskannya dalam waktu yang sesingkat ini. Intinya mungkin Saya do. anjurkan, Mm-mm. Gimana Om? saya anjurkan barangkali ada teman di Cimahi yang memberikan penjelasan, tetapi yang kedua saya anjurkan Franz ini ikut SHDR. Ya, Tetapi kalau Anda belum bisa berbahasa roh, jangan menganggap bahwa Anda tidak layak untuk mendoakan. setuju Om. Tetaplah mendoakan karena kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Oke, ya, terima Begitu. kasih Om. Betul, nanti teman-teman dari Cimahi nanti boleh ya, apa namanya, Pak Frans kan di Cimahi. Nah, mungkin di Cimahi ada persekutuan doa, nanti boleh sekali-sekali bergabung, Pak. Nah, terus ini Nah, dari Ibu Indah Cirebon, puasa ya yang ini seperti apa? Maaf, ini gimana ini Om? terakhir ya. Ini Oh terakhir. ya, oke. Ini terakhir, Om. Ya. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Puasa seperti apa yang dijalani Om, katanya dari Ibu Indah dari Cirebon. Ya, tadi sudah saya jelaskan, sebelum berpuasa kita berdoa dulu supaya dapat kekuatan. Lalu berpuasa itu segala sesuatu yang eh, rasanya enak itu dibatasi, ya, dibatasi. Artinya dalam hal bepergian, dalam hal makanan, dalam hal seks itu batasi. Nah, waktu puasa kalau kami di Cekina Jakarta bisa 24 jam, bisa juga setengah hari. Setengah harinya itu bukan 12 jam, tetapi dari jam 8 malam sudah tidak makan lagi sampai jam 12 siang besoknya. Itu setengah hari. Setengah hari yang lain lagi jam 12 siang sampai ke jam 8 malam. Nah, itu waktunya. Dan itu kita sebut dengan doa berantai. Tetapi kalau itu kita pribadi yang mau doa puasa, ya silakan. Jadi aktivitas kita lakukanlah seperti biasa. Tidak perlu sampai harus masuk kamar, berdoa, enggak. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan diri kita dan dikuatkan untuk tidak makan dan bisa menghindari hal-hal yang enak dalam hal mungkin tamasya, mungkin makan, tetapi kalau saat itu kita lagi wisata, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jangan batalkan wisatanya. Minum dulu ya. Boleh, Om. Nah, sekarang begini, Stephanie, Ya, Om. saya mencoba untuk merasakan
kehendak Tuhan. Saat ini dalam hal sakit penyakit, ada di antara peserta ini, di antara 60-an peserta ini, ada yang merasakan perutnya sakit. Sekarang Tuhan mau menyembuhkan orang yang perutnya sakit. Siapa yang merasa sakit, sekarang tolong pegang perutnya dengan tangan Anda. Tangan kiri atau tangan kanan boleh. Ya, sudah ada? Ya, saya anggap ada. Mari kita berdoa, khususnya bagi yang memang merasakan ada sakit di perutnya, rasakan Tuhan hadir. Rasakan Tuhan hadir. Dengan tanganmu sendiri Tuhan menjamah perutmu. Yarana sangkara lana takara layana sangtakara layana Guriana takara layana sangtakara layana Guria layana takara sang. Tuhan Yesus, basuh sahabat-sahabat kami ini dengan darah suci-Mu. Kalau dia merasakan sakit perut, semua penyebab sakit perut ini, dari manapun asalnya, apapun penyebabnya, virus, kuman, penyakit keluar. Di dalam nama Yesus, sembuh. Sekarang juga sembuh. Anda yang memegang perutmu, rasakan ada getaran yang menyembuhkan Anda. Kira di dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus sembuh. Amin, amin. Saya tidak bisa melihat apakah ada yang disembuhkan atau tidak, atau Stefani bisa melihat apakah ada raise hand, berarti Oh, dia disembuhkan. boleh Bapak Ibu kalau ada yang mendapat kesembuhan, boleh angkat tangannya. Ada Pak, satu orang. Ada ya? Ada di sini Vincent yang dari Surabaya. Ya, puji Tuhan. Ya. Ini mungkin satu orang. Bagi yang merasa sembuh, tetaplah bersyukur. Sekarang bagi yang kakinya sakit, kakinya lemah, kakinya sakit, secara khusus saya merasakan ada 2-3 orang ibu, 1 orang bapak yang kakinya merasa lemah. Saat ini dengan tanganmu sendiri pegang pada bagian kaki yang sakit. Sekarang yang kakinya merasa sakit, kalau Anda sedang duduk, coba angkat kakimu. Angkat kakimu. Kaki kanan angkat, tahan, dalam nama Yesus sembuh, turunkan, kaki kiri, angkat kaki kiri, angkat kaki kiri. Dalam nama Yesus sembuh, rasakan kesembuhan. Lalu sekarang angkat kedua kakimu, angkat, terangkat dari ubin, kiri kanan terangkat dari ubin, dan rasakan goyang-goyang, Anda disembuhkan. Anda disembuhkan. Anda disembuhkan. Kasih Tuhan menyembuhkan Anda. Kasih Tuhan menyembuhkan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Sembuh. Bagi yang merasa kakinya sakit tadi, coba bangun. Bangun, bangkit dari tempat dudukmu. Berdiri.
berdiri. Sudah berdiri, coba jalan 2-3 langkah. Jalan 2-3 langkah. Ya. Jalan 2-3 langkah sambil mengatakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Amin, amin, amin. Ada yang merasa kesembuhan? Ada yang raise hand nggak? Boleh Bapak Ibu yang disembuhkan boleh raise hand atau boleh ketik di kolom chat atau ada yang mau kesaksian juga boleh. Oh boleh, boleh. Masih ada waktu Masih ada untuk waktu. kalau mau kesaksian ya silakan. Silakan. Ya, sepertinya belum. Oh, ada nih. Terima kasih tuh dari Ibu Neti. Dia ketik di chat, Pak. Terima kasih Tuhan, kaki saya jadi lebih ringan. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya, eh, Ibu Neti, terus setiap ada kesempatan pegang kakimu, lalu doanya sembuh dalam nama Yesus. Ya, oke. Nah, masih ada yang mau kesaksian? Tidak ada. Saya merasakan Tuhan mau menyembuhkan orang yang sakit kepalanya. Mungkin sudah migrain, mungkin sudah vertigo. Sebelum saya mendoakan, Tuhan mau supaya Anda mengampuni orang yang menyakitimu. Ampuni dia. Kuasa Tuhan ada padamu. Pikirkanlah orang yang menyakitimu. Bayangkan Tuhan sedang menjamah orang yang menyakitimu. Tanda Tuhan mengasihi orang yang menyakitimu. Sekarang lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ampuni dia. Lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Tuhan mengampuni orang itu. Tuhan mengampuni Anda. Rasakan kelegaan. Rasakan kelegaan. Dan pegang pada bagian kepala Anda sendiri, sembuh sakit kepala. Apakah itu migrain, apakah itu vertigo, ataukah pusing sering mendatangi Anda, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Coba putar-putar sedikit kepalanya, dan Anda sudah sembuh. Anda sembuh. Anda sembuh. Di dalam nama Yesus Anda sembuh. Amin. Ada yang merasa Boleh. disembuhkan? Bapak Ibu, ada yang merasa disembuhkan, yang mengalami kesembuhan, boleh raise hand atau seperti tadi ya, boleh ketik di chat juga yang mengalami kesembuhan. Anda yang pegang kepala tadi, rasanya tidak sakit lagi, jangan ragu-ragu. Anda disembuhkan. Tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Ya, baik. Kita menyelesaikan pertemuan kita. Kita berdoa ya.
Boleh, Om. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami mendoakan orang sakit, apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami tindaki bersama dengan Engkau. Kuduskan kami, berkati kami, sehingga kami menjadi pendoa-pendoa di dalam kasih-Mu. Dan kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Tuhan Selamat berkati. malam, terima kasih Pak Yosef untuk pengajarannya malam hari ini. Bapak Ibu boleh dikasih reaksinya buat Pak Yosef ya untuk pengajarannya malam hari ini. Kita udah belajar banyak dan ya luar biasa sih. Intinya kita dibekali gitu ya tadi kalau misalkan mau mendoakan orang itu jangan ragu-ragu gitu ya. Ketika ada kesempatan lakukan itu ya, lakukan itu dan Ya, minta. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, tinggal kita melangkah dan kita mencoba gitu untuk amin. mendoakan orang lain. Oke. Terima kasih sekali lagi. Eh, dan Bapak Ibu ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Bisa minta tolong untuk disimak beberapa pengumuman ini. Yang pengumuman yang pertama. Jadi kita sudah melalui ya How to be a Prayer Warrior ini di seri yang keempat mendoakan orang sakit. Hari ini kita ada di sesi fungsi dan kuasa doa bagi orang sakit. Sesi yang terakhir di seri yang keempat ini tanggal 20 nanti ya 20 September nanti hari Rabu berarti 2 minggu dari sekarang dengan temanya adalah teknik mendoakan orang sakit yang akan dibawakan oleh Pak Sutri Yopi Taroreh dan Ivon Taroreh ya pastinya juga akan menambah gitu ya menambah apa ya menambah pengetahuan kita ya menambah supaya kita nggak ragu-ragu lagi lah untuk mendoakan orang sakit gitu. Jadi kita akan sama-sama belajar nanti 2 minggu lagi ya. Jadi jangan lupa datang lagi 2 minggu lagi jam 18.30 seperti biasa diawali dengan doa syafaat dulu. Setelah itu baru kita akan mulai pengajarannya. Ya, nanti silahkan juga diinformasikan kepada teman-temannya yang mungkin hari ini nggak datang, boleh diundang untuk ikut di sesi 2 minggu lagi ini ya. Oke, selanjutnya ya kembali mengundang Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kasih dengan nomor rekening BCA 77747758080 untuk apa namanya nominal transfer bisa diakhiri dengan angka 8 ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan persembahan kasih. Masih ditunggu untuk Bapak Ibu yang mau memberikannya. Kami sangat berterima kasih dan semua yang akan persembahan kasih yang kami terima ini juga akan digunakan untuk kegiatan BPK PKK yang pastinya agar semakin bisa memberkati seluruh umat yang ada di PPK Bandung maupun umat-umat lain di PPK Bandung begitu ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah memberikan dan kami masih menunggu untuk yang akan memberikan. Begitu? Masih ada pengumumannya? Sudah ya, sudah selesai pengumumannya. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Semuanya Bapak Ibu, Pak Yosef juga terima kasih sekali lagi. Dan ya, sekian, tadi terima kita sudah kasih tutup teman-teman semua. dengan doa ya. Terima Jadi kasih. silahkan sampai ketemu berarti 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih.